Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tetap diberikan kepada kita semua, yang akan menjadi wasilah, alat bagi kita untuk menuju kebahagiaan hidup, keberkahan fid dunya wa fil akhirah. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang berupaya dan senantiasa istiqomah untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang ke-18, di mana pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas terkait tentang malu adalah sebagian dari iman. Rasa malu merupakan sikap yang mulia yang mesti ada dalam setiap diri manusia, terlebih diri seorang muslim atau muslimah. Mengapa? Karena rasa malu ini akan menjadi sesuatu alat bagi kita untuk melindungi diri kita, untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang tentunya yang melanggar dari perintah Allah dan juga syariat dalam agama kita. Dan ketika seseorang mengedepankan, menampilkan rasa malunya dalam kehidupannya, maka itu juga merupakan tanda-tanda dari keimanan seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. An Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adarakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu hal yang diingat oleh orang-orang dari perkataan Nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apapun sesukamu. Jika kamu merasa tidak malu, maka lakukanlah apapun sesukamu. Ini yang Nabi kita katakan. Dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwa ketika kita memiliki, bahkan bertindak, melakukan sesuatu, apapun yang kita inginkan, maka ini termasuk golongan orang yang meninggalkan rasa malu. Bisa juga ketika kita berkeinginan, bahkan bertindak, melakukan apapun yang kita inginkan, ini juga masuk dalam kategori melampaui batas. Artinya, ketika kita menabrak aturan-aturan, menabrak etika-etika dalam mencapai keinginan kita, ini termasuk menanggalkan rasa malu. Na'udzubillah. Ini bentuk sindiran dari Nabi kita juga, bahwa ketika manusia yang memiliki hasrat dan keinginan yang tiada pernah puas, jika tidak dibentengi dengan rasa malu, apapun yang menabrak etika untuk memuaskan keinginan dan hasratnya, maka akan terus dilakukan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Rasa malu ketika kita klasifikasikan
itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, malu secara alami. Apa malu secara alami? Malu secara alami adalah malu yang terbentuk sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Malu ini bisa kita contohkan, yaitu malu dalam menutup aurat yang ada pada tubuh kita. Nabi kita saja merupakan sosok yang amat sangat pemalu. Bahkan Nabi kita sangat pemalu dibandingkan wanita yang berada dalam pingitan. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata, siapa yang sembunyi maka ia akan bertakwa kepada Allah, dan siapa yang bertakwa berarti ia telah menjadi penghalang antara dirinya dan siksa Allah. Rasulullah SAW sangat pemalu. Artinya apa? Beliau mengajarkan kepada kita, ketika kita memiliki rasa malu yang terbentuk secara alami, maka itu akan menjadi salah satu penghalang diri kita dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Malu yang terbentuk alami akan lahir dengan sendirinya sejak kita dilahirkan. Misalkan tadi dengan menutup aurat. Ketika Nabi kita saja tersingkap betisnya dari jubahnya karena tertiup angin, Nabi amat sangat malu untuk segera menutupnya. Bagaimana dengan kita? Aurat yang ada pada tubuh kita, apakah kita merasa risih ketika aurat kita terbuka ataupun aurat kita tertutup tidak sempurna? Kalau kita merasa risih dan malu, maka malu itu sudah terbentuk dengan baik di dalam jiwa kita, di dalam diri kita secara alami. Tapi sebaliknya, ketika kita biasa-biasa saja, aurat kita terbuka atau tidak tertutup sempurna, fine-fine saja, maka rasa malu yang terbentuk secara alami pada diri kita belum terbentuk secara sempurna. Banyak kita lihat dan kita saksikan, baik laki-laki maupun wanita, membuka, mempertontonkan tanpa rasa malu aurat pada tubuh mereka. Nauzubillah. Semoga mereka diberikan kesadaran segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malu yang terbentuk karena ikhtiar dan pengupayaan dari diri kita. Malu di sini kita bisa contohkan adalah malu untuk berbuat yang tercela, malu untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa contohkan, misalkan kita sebagai seorang pejabat memiliki kewenangan yang tinggi. Kita kalau memiliki rasa malu, maka kewenangan yang kita miliki akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak akan kita gunakan yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi ketika kita tidak mengikhtiarkan rasa malu tersebut, maka kita akan berupaya dengan kewenangan yang kita miliki bisa menjadikan kita memperkaya diri, memperkaya kelompok, atau memperkaya golongan. Ini ketika rasa malu tidak kita ikhtiarkan dan kita tidak ingin terbentuk rasa malu tersebut. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud secara marfu, merupakan sifat malu kepada Allah adalah kamu menjaga kepala dan apa yang dipikirkannya. Dan kamu menjaga perut dari apa yang dikandungnya, dan juga kamu senantiasa mengingat kematian. Siapa yang menghendaki akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia, dan siapa yang melakukan hal itu semua berarti ia telah memiliki rasa malu kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita memiliki rasa malu kepada Allah, ketika kita menjaga pikiran kita, ketika kita menjaga pikiran kita dari apa yang kita pikirkan, maka tidak akan terbersit saja pada diri kita untuk menyelewengkan kekuasaan jabatan yang kita miliki. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita ataupun di negara lain itu terjadi karena pemikiran yang salah dari seorang pejabat yang berwenang. Bagaimana dia berpikir memperkaya dirinya, mengutak-atik
anggaran yang dia diberikan kekuasaan untuk menggunakannya bukan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk tujuan yang baik, tapi untuk memperkaya dirinya. Itu berawal dari pemikiran, kemudian diterjemahkan dalam tindakan. Karena apa? Dia tidak mengikhtiarkan rasa malu. Begitupun perut. Ketika dia memiliki rasa malu, dia akan menjaga perut dari kandungan yang ada di dalam perutnya. Tentunya kandungan di dalam perut adalah makanan. Orang yang mengikhtiarkan rasa malu, dia akan menjaga perutnya dari makanan yang bersumber dari yang tidak halal. Dia betul-betul menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya dari sumber yang halal. Walaupun makanan sederhana tapi halal, itu akan sangat bermanfaat bagi perut kita. Ketika kita betul-betul mengupayakan rasa malu tersebut dalam diri kita, maka kita betul-betul merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita jadikan rasa malu itu menjadi pertama, menjadi benteng bagi diri kita. Yang kedua, menjadi pengingat bagi diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, selalu mengikuti gerak-gerik dan langkah kita. Jangan jadikan rasa malu itu hilang pada diri kita. Maka ketika hilang pada diri kita, kita seperti golongan yang disabdakan Rasul kita. Apapun yang kamu inginkan, silakan lakukan semau kamu. Inilah ciri orang yang tidak punya rasa malu, sindiran dari Rasul, dan termasuk orang yang melampaui batas. Demikianlah yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ketika kita aplikasikan. Ketika ada hal yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.